Kita tes lagi powernya. Subasa, ayo. Lari. Halo semuanya, selamat datang di Evans Motor. Di video kali ini kita akan nge-review 2 RWB terbaru di Indonesia. So, terima kasih banyak untuk Evans Motor dan Mbak Kajin atas kesempatannya untuk nge-review 2 RWB ini sekaligus. Dan dua-duanya ini kemarin dibangunnya di Evans Motor. Jadi gue dan Dipo udah menyaksikan proses pembuatannya oleh Nakaisan sendiri hingga hasil akhirnya yang keren banget ini. Untuk sebelah kiri gue ini adalah RWB nomor 10 dengan nama Susanoo milik Evans Motor. Bagi kalian nonton Naruto pasti relate banget dengan nama Susanoo yang berhubungan sama Sasuke. Dan kalau di sebelah kanan gue ini adalah milik Bakajin, RWB 997 pertama di Indonesia dengan nama Subasa. Dan kalau dihitung berarti ini adalah nomor ke-12. Nah, nanti Dipo akan test drive dan nge-review 997 Bakajin ini. Sekarang kita bahas aja 993 milik Evans Motor ini. So, ini adalah Porsche 911 generasi keempat atau biasa kita sebut 993 yang udah dimodifikasi secara langsung oleh Nakaisan menggunakan body kit RWB. RWB-nya ini yang dipilih oleh Evans Motor adalah RWB yang wide body aja, bukan yang super wide body. Jadi kalau dihitung lebarnya nggak selebar yang punyanya Bakajin yang pernah kita review juga warna biru. Itu jauh lebih lebar dari mobil ini. Jadi secara kenyamanan harusnya mobil ini lebih enak dibawanya karena nggak begitu lebar. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah mobil yang bisa dibilang sleeper tapi tetap merepresentasikan gaya desain dari RWB. Kenapa bisa gue bilang sleeper? Karena ini mobil sebenarnya hampir keseluruhan partsnya itu dari karbon. Eksterior banyak parts karbon, interior karbon, bahkan ke bagian mesin pun juga banyak sentuhan karbon yang dikombinasiin dengan warna hitam yang kalau dari jauh tuh nggak kelihatan ya ini mobil apa, tapi pas deket, oh ternyata ini RWB. Dan gue juga suka banget sama kombinasi warna hitam ketemu velg silver dengan sentuhan-sentuhan karbonnya, bahkan ke tanda tangannya Nakaisannya aja nih biasanya warnanya itu emas, tapi karena kombinasinya ini antara hitam dan silver jadi spidolnya pun dipilihnya warna silver. Nah, karena mobil ini keseluruhannya menggunakan body kit RWB, jadi bagian bumper depannya pun juga pakai bodinya RWB. Tapi bedanya bahannya karbon. Jadi RWB yang ada di Susanoo ini spesial banget, jarang ada di RWB lain. Biasa RWB lain itu bahannya fiber, tapi untuk RWB kali ini full karbon. Bumper depan karbon, fender karbon, hingga ke bumper belakang pun semuanya menggunakan bahan karbon yang dicat warna hitam. Jadi kalian ngerti ya kenapa gue bilang mobil ini sleeper, karena walaupun partsnya karbon tapi karbonnya disembunyiin, jadi orang nggak tahu. Cuman kalau orang ketok baru kerasa ini karbon. Dan yang gue suka dari body kit si RWB ini, selain dia mentingin looks gitu ya dan performance, RWB juga mentingin kenyamanan. Kenapa bisa gue bilang kenyamanan? Karena ini mobil walaupun ceper ya, kan ground clearance dari bumper depan tuh 5 jari, tapi sebenarnya ini 10 jari karena ini fleksibel. Jadi ada beberapa parts karet di bagian bawah body yang fleksibel. So kalau lagi ketemu polisi tidur yang tinggi banget, tetap bisa lewat dan tetap jadi aerodinamis karena angin yang lewat bawah akan ketahan duluan sama si karet ini. Ditambah lagi dengan kanat di bagian depan untuk nambah downforce, jadi kita dapat performance, dapat kenyamanan, dapat looks yang keren banget ini. Nah, nggak cuman sampai di body doang, bagian lampu depannya pun juga ada sentuhan karbon. Jadi lampu depannya ini udah aftermarket, bagian dalamnya itu ada sentuhan karbon ya. Jadi kelihatannya modern, tapi tetap klasik. Nah, di bagian karet depan juga ada tulisan Sekundentwicklung bahasa Jerman yang artinya itu second development atau development kedua untuk Porsche yang tadinya itu standaran. Development keduanya adalah Porsche dengan body kit RWB ini. Filosofinya kurang lebih seperti itu. Sekarang lanjut kita bahas bagian over fender depan. Ini kurang lebih nambahnya itu sekitar 8 cm wide bodinya dari body standar.
Kalau digabungin kiri kanan berarti kurang lebih mobilnya nambah 16 cm untuk bagian depan. Dan ini kemarin kita nonton pas bikin RWB seru banget, pas dia tangannya tuh kayak gini nih. Jadi ini semua handmade, bagian silen-silennya. Ini bekas tangannya Nakaisan ya, ada fingerprintnya. Bahkan sampai ke bagian size skirtnya pun juga semua handmade oleh tangannya Nakaisan. Nah, kalau di bumper depan itu ada bagian karet, di bagian size skirt pun juga ada karetnya nih. Jadi kalau kita misalnya lagi parkir deket trotoar, bodinya aman, ketahan sama karetnya. Jadi nyaman banget deh harusnya pakai ini mobil. Gue bener-bener salut banget sama pola pikirnya Nakaisan. Dia mementingkan semua hal, nyamannya dipikirin, kerennya juga dipikirin. Lanjut untuk nyambungin gaya desain yang ada di bumper depan ke bagian belakang. Jadi di bagian sini ditambahin canard juga, yang jarang di mobil lain. Biasanya canard tuh cuma di bagian bumper depan, tapi di mobil ini ada juga canard di bagian sini yang nyambung ke over fender belakang. Nah, over fender belakangnya ini lebih lebar dari over fender depan. Nambahnya itu sekitar 10-12 cm masing-masing sisi. Tapi karena ini yang wide body aja, bukan yang super wide body, jadi penambahan lebarnya itu yang paling nggak lebar, yang paling sedikit lah. Nggak terlalu heboh jadinya dibandingkan dengan RWB lainnya. Jadi bisa dibilang ini RWB yang kalau dipakai jalan tuh masih terhitung nyaman dan terhitung keren juga, karena di bagian belakangnya ini biasanya kalau yang simple-simple aja cuma dikasih ducktail ya, tapi untuk Evans Motor pilih menggunakan wing yang bagi gue ini wing paling keren di RWB. Walaupun ada wing yang 2 tingkat deh kalau RWB, cuman bagi gue untuk kenyamanan dipakai yang nggak lebay-lebay banget, ini adalah pilihan yang paling pas, wing yang paling cocok buat di 993. Dan ini semua karbon juga bahannya. Dan gak cuma wingnya aja, kalau RWB itu termasuk bagian bagasinya juga. Jadi bagasi standarnya sebelumnya bentuknya nggak kayak gini. Tapi ini ada lubang scoop baru tambahan buat pendinginan ke bagian mesin si 993 ini. Sekarang kita lihat aja bagian velgnya. Jadi ini ada velg RWB wheels dari RWB-nya sendiri. Yang gaya desainnya itu kayak velg-velg klasik, tapi ini tripis. Jadi kombinasi antara velg modern dengan velg klasik. Yang istimewa dari velg ini adalah lebarnya untuk bagian depan itu 10,5. 10,5 aja itu lebih lebar dari velg yang gue pakai di mobil drift gue. Dan dibalut dengan ban yang lebar juga, 265. Tapi yang belakang lebih spesial lagi. Nah, untuk bagian velg belakang ini lebarnya 13 inch, yang depan 10,5, belakang 13 inch, dan dibalut dengan ban dengan lebar 335. Ini benar-benar lebar, bahkan saking lebarnya ET-nya aja udah ET minus buat ngedukung fitment yang pas dengan fender. Ngomongin soal fitment, ini emang RWB itu si Nakaisan emang selalu ngatur fitmentnya sendiri juga. Makanya setiap ngeliat RWB pasti fitmentnya bagus semua, karena diukur langsung oleh matanya dia yang kita bilangnya tuh eagle eye gitu ya. Dan dari sini kita juga bisa lihat karyanya Nakaisan, yaitu dudukan-dudukan buat fender, buat size skirt yang benar-benar handmade gitu ya. Dia bikin sendiri dudukannya tanpa ukuran, yang penting pas aja, dan dia pilok-pilok juga sendiri. Sebenarnya dibilang kerjanya itu ngasal, enggak juga, tapi lebih ke art lah. Nah, fitmentnya ini juga bisa sempurna karena bagian suspensinya udah diganti dengan KW suspension yang adjustable. Jadi bisa diatur tinggi pendeknya dan juga pastinya nyaman karena udah suspensinya udah KW gitu. Nah, sekarang kita lagi lihat dari bagian terbaik menurut gua untuk ngelihat suatu RWB, yaitu dari belakang banget. Kalau kita lihat dari belakang banget, kelihatan banget ya Porsche yang udah semok jadi makin semok lagi. Dan gue baru aja tahu fun fact tentang RWB. Jadi ternyata tuh ya, nama RWB itu nggak semuanya dari Nakaisan. Nakaisan tuh biasanya milihin, tapi kita juga bisa milih sendiri. Jadi yang Susano ini kalau nggak salah Mas Ivan yang pilih sendiri namanya. Dan kalau gue suatu saat punya RWB, gue akan ngasih nama RWB gue RWB Miyabi, karena dari belakang semok. Sekarang langsung aja kita lihat bagian mesinnya yang udah direstorasi juga. Jadi mesinnya ini banyak sentuhan karbon juga di bagian intake-nya. Walaupun ini mesinnya masih standar, tapi udah di overhaul semua, udah dirapiin, udah pernah turun mesin untuk diganti semua parts-nya. Biar apa? Biar reliable aja. Karena mesin standarnya ini juga udah keren teknologinya. Ini adalah Porsche dengan teknologi air-cooled terakhir
yang masih dipertahankan di mobil ini. Dan modifikasinya paling hanya di bagian knalpotnya yang udah diganti pakai knalpot aftermarket yang suaranya bener-bener menggelegar banget. Kita langsung dengerin aja yuk suaranya. Sekalian kita lihat bagian interiornya. Nah, di bagian interior ini modifikasinya itu kurang lebih gayanya mirip seperti di bagian luar. Kombinasi warna hitam, abu-abu, dan sentuhan karbon. Tapi bedanya di bagian interior ini ada sentuhan warna biru juga. Ada karpet yang tulisan Porsche-nya itu warna biru. Dan ini bagi gue adalah restorasi yang terbaik untuk Porsche 993. Gue suka banget perpaduan antara warna abu-abu dengan sentuhan karbon di bagian dashboardnya. Tambah lagi untuk di mobil ini instrumen clusternya udah pakai instrumen cluster dari RWB-nya langsung, dimana kita bisa lihat logo RWB di bagian gauge buat si RPM-nya. Dan seperti biasa Porsche itu kalau yang jadul-jadul dia banyak banget gauge-nya, ada RPM, kecepatan, terus indikator lainnya, bensin, semuanya ini ada di bagian depan. Yang kalau kita lihat tuh harus geser kiri kanan karena sebagian ketutupan sama setir. Sebenarnya desainnya rada kocak tapi tetap aja keren. Dan setir mobil ini juga udah diganti dengan Momo karbon yang dipaduin dengan suede. Jadi bagian luarnya ini suede, bagian dalamnya karbon. Enak banget feel-nya dipegangnya dan jadi cocok sama dashboard yang banyak sentuhan karbonnya. Sisanya nggak ada yang dirubah, paling ditambah-tambah sentuhan karbon aja di bagian rem tangan dan beberapa tombol. Dan bagi gue ini adalah interior RWB yang sesuai sama selera gue. Gue suka warna biru, abu-abu, dan kombinasi dengan karbon. Bener-bener perfect banget ya. Cuma satu doang yang gue gak suka dari Porsche 993, yaitu bagian pedalnya. Yuk kita lihat dari sebelah sini. Jadi normalnya bagian kaki kanan gue ini ada di bagian pedal gas. Tapi karena bagian pedal ini deket banget sama ruang buat ban depan, jadi kaki depan gue ini ada di rongga buat ban depan. Pedalnya ada di mana? Pedalnya ada di sebelah. Jadi ini benar-benar kaki gue nyerong semuanya ke sini. Tempatnya sempit untuk kopling, rem, dan gas. Jadi benar-benar susah sih ngerabanya. Kaki kita benar-benar mainnya dikit. Kalau pakai sepatu Yeezy, pasti nginjek gas barengan sama nginjek rem jadinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting mobilnya keren. Dan mungkin gitu aja untuk review Susano ini. Sebenarnya gue dikasih kesempatan untuk test drive mobilnya, tapi gue terlalu takut bawa mobil yang bagi gue bukan sebuah mobil, tapi bagi gue ini adalah sebuah masterpiece. Jadi lebih baik kayaknya kita nggak usah test drive, tapi kita cobain aja, nyalain mobilnya. Gue penasaran sama suaranya. Karena knalpotnya diganti, katanya suaranya kencang banget. Bismillah. Suaranya gokil. Cukup untuk RWB Susano-nya, sekarang kita bahas RWB Subasa milik Bakajin ini. Ya, ini adalah 997 RWB pertama di Indonesia. RWB dengan mesin watercool pertama juga di Indonesia dengan warna Underberg Green ini. Jujur warna ini adalah warna yang spesial banget menurut gue, keren banget. Good job Bakajin, pilihan warnanya ini luar biasa keren. Dan ini adalah RWB yang cukup berbeda dengan RWB lain yang pernah kita bahas di Garasi Drift. Dan kita bahas aja mulai dari bagian depannya nih. Nah, untuk bumper depannya RWB ini, dia masih menggunakan bumper depan standar tapi dipotong-potong. Jadi ada bagian yang standarnya nih di bagian atasnya sampai bagian lampu sini ini masih standar, grill depan ini masih standar. Tapi kalau kalian lihat dari sini nih ada sambungan ke bagian bawah, dan ini adalah tambahan dari RWB-nya sendiri gitu. Dan perbedaannya adalah bagian slips depannya ini, yang karet ini nih, yang kalau kena polisi tidur dia bisa ngelipet, itu lebih tipis dari yang sebelumnya gitu. Untuk kanartnya ada 2 lapis kanart yang nyambung ke over fender bagian depannya yang dibaut juga sama kayak RWB sebelumnya. Dan di mobil ini lampu depannya udah bukan standar lagi, dia pakai aftermarket, mereknya Morimoto, makanya jadinya
jauh lebih keren dan bentuknya tuh cocok banget deh sama RWB ini. Di bagian bagasi depan, mungkin ini 997 pertama di Indonesia yang pakai bonnet twin. Jadi ini bukanya berasa kayak mobil balap banget, rohnya itu benar-benar berasa deh. Nanti kita akan lihat di dalamnya ada apa. Dan kita bahas bagian fendernya dulu nih. Fender dari RWB 997 ini cukup lebih lebar dibanding standarnya karena pastinya udah over fender. Tapi karena 997 itu udah jauh lebih lebar dibanding 993, 964, jadi kayaknya nggak perlu untuk nambahin over fender yang terlalu ekstrim gitu. Jadi ini terbilang masih sangat masuk akal kalau kita lihat dari perbedaan lebarnya gitu. Dan untuk velgnya yang dipakai sama Bakajin ini adalah AF Forge Bakajin Edition. Jadi ini lokal brand yang kerjasama sama Bakajin untuk bikin velg ini. Dan ukuran velgnya adalah ring 19, lebar 10,5 untuk bagian depannya. Jadi 10,5 itu udah cukup lebar banget untuk bagian depan, dan ini lengkapin fitment yang cocok banget buat di keseluruhan depan si RWB ini. Kalau kita lihat di atas ini ada panel pengisian bahan bakar yang nyambung juga sama over fendernya. Jadi ini lucu ya, ada tambahan dikit nyambung dari over fender di bagian sini. Dan silen-silennya juga ikutan ada di bagian si tangki pengisian bahan bakar ini. Untuk bagian side skirtnya ini one piece sampai ke belakang sini. Biasanya kalau RWB tuh kita lihat ada two piece, jadi bagian belakangnya itu terpisah sama depannya. Tapi ini yang keren adalah one piece naik jadi masuk ke bagian over fender belakang. Jadi ini lebih lebar dikit dari over fender belakang. Kalau kita lihat banyak banget stone chipnya di sini karena emang mobil ini lebar banget, bagian depannya banyak batu-batuan yang mental ke sini, dan ini tanda berarti mobil ini dipakai di jalanan, bukan cuma show car aja gitu. Jadinya makin keren, makin rough gitu. Dan di bagian atasnya ini ada lubang karena mobil ini 997 turbo, jadi emang ada scoop di bagian sini. Ini ditambahin lagi sama RWB, jadi ada listnya lagi, dan ada bagian dalamnya ini ada finnya lagi di dalam yang bikin tampilannya tuh rapih di bagian fender belakang ini. Kalau kita lihat bagian fender belakangnya ini gemuk banget, yang dilengkapi juga sama velg AF Forge ini yang lebarnya jauh lebih lebar daripada velg bagian depan. Ini 13,5 lebarnya, dengan ban yang dipakai ini lebar 325, profil 30, ring 19. Jadi emang ini velg yang cukup sangat lebar banget untuk mobil ini. Tapi ya sebenarnya Porsche 997 standar juga pakai velg yang udah cukup lebar, pakai ban yang cukup lebar. Cuma di RWB ini masih kurang cukup, jadi dilebarin lagi. Nah, untuk wingnya ini adalah wing terbesar buat RWB 997, yaitu Royal Champion. Dan ini adalah opsional dan dipilih sama Bakajin untuk mobil ini. Yang gue suka adalah bagian tiang wingnya ini adalah carbon fiber yang bentuknya ini agak lumayan unik ya. Jadi dia nggak langsung diri naik ke atas saja, ada bentuknya yang bikin wing ini jadi kelihatannya ada sentuhan RWB-nya banget gitu, karena agak mirip sama bentuk wing RWB yang lainnya gitu. Dan di tengahnya ini ada bracket wing yang Nakaisan buat. Ini stylenya Nakaisan banget, dia cuma pakai aluminium yang diketok terus dibaut, tapi jadinya malah rapi gitu kelihatannya di bagian belakang. Gue suka sih bagian wingnya ini, ngelengkapin looks keseluruhan mobil ini banget sih. Dan untuk bumper bagian belakangnya ini nih, nah bumper bagian belakangnya dia itu lebar banget, langsung nyambung ke over fender bagian belakang. Tapi yang gue suka adalah di bagian knalpotnya. Jadi di bagian knalpotnya ini ada tambahannya lagi, tambahan listnya lagi yang dibaut ke bumper yang udah ada gitu. Jadinya bagian knalpotnya ini bener-bener punya style yang keren banget menurut gue. Dan ada lubang-lubang juga pasti di sini, khasnya RWB. Dan gue rasa sih 997 bukan gagal sih, ini luar biasa keren banget menurut gue. Karena tadinya kan kita mikir RWB itu pasti air cooled ya, tapi ternyata di water cooled Porsche bisa keren banget, sama kerennya kayak Porsche air cooled kalau dibikin RWB kayak gini. Sekarang kita lihat aja interior. Nah, baru buka pintunya aja ada bagian yang keren banget di sini, ada list RWB di bagian sini yang
keren banget menurut gue. Dan mobil ini dilengkapi sama Heigo Roll Cage yang emang OEM buat Porsche untuk dipakai balap. Dan kalau kita lihat di sini ada yang nggak dipasang bagian tengahnya sini karena ini belum banget dipakai balap, jadinya bisa keluar masuknya lebih gampang. Untuk bagian dalam selain roll cage-nya, joknya juga udah ganti pakai Recaro, dan warna trim di dalamnya ini menarik ya, warnanya lebih ke merah gitu yang sebenarnya agak tabrakan sama warna eksteriornya, tapi sih gue suka banget sih. Untuk roll barnya juga ini warnanya disamain sama bagian luarnya. Dan ini katanya nantinya bakal dipakai track day gitu, bakal dipakai di sirkuit, jadi bukan di jalanan aja, makanya pakai roll bar. Dan emang cocok sih, menurut gue RWB itu karena emang dasarnya RWB sama Nakaisan itu dibangun buat di track. Jadi kalau balapan atau track day, time attack pakai mobil ini pastinya cocok banget gitu. Apalagi mobil ini pakai transmisi 7 speed-nya Porsche yang PDK. Jadi ini pasti gantinya itu cepet banget. Feel-nya juga pasti enak banget bawa mobil ini dengan ban yang jauh lebih lebar, beloknya bisa lebih kenceng, dengan ada downforce tambahan yang bisa lebih kenceng juga di track pastinya. Dan mobil ini, kalau kita lihat bagian dalamnya ini, gue sih suka banget ya. Di belakang tuh ada tulisan RWB lagi dengan warna yang sama kayak di roll bar sama eksterior. Di bagian sini ada tanda tangannya Nakaisan. Keren banget mobil ini. Sekarang kita cobain aja nyalain mobil ini. Pengen denger gue suara kayak gimana. Oke, suara flat six ini luar biasa enak banget menurut gue ya. Apalagi kalau kita geber kayak gini nih. Flat six sih luar biasa keren sih. Sekarang kita lihat aja ya mesinnya kayak apa. Oke, ini adalah mesin bawaannya 997 turbo, yaitu flat six boxer 6 silinder 3800 cc turbo. Nah, yang udah diganti di mobil ini adalah exhaust sistemnya pakai Shaftworks dan ada custom air intake-nya ini. Dan mesin ini juga udah dituning sama Premier Autoworks, jadi pastinya powernya udah jauh lebih gede daripada standarnya. Dan kalau kita lihat emang dari belakang bagasinya ini kita nggak bisa lihat terlalu banyak ke dalam karena memang mesinnya tuh lumayan gede ya. Lumayan gede karena 6 silinder, tapi bagian belakang ini emang agak kecil aja bukaannya, jadi kita nggak bisa lihat terlalu dalam. Tapi pastinya kita bisa lihat intake-nya, ini udah custom, terus ada fan juga di sini. Ya kurang lebih mesinnya kayak gitu aja. Tapi yang menarik ada di bagasi bagian depannya, kita lihat ya. Oke, gue agak ngeri sebenarnya sama bonnet pin, kayak pernah punya pengalaman buruk gue sama bonnet pin di mobil-mobil kayak gini. Dan untuk di bagian bagasi depannya ini ada air cup kit dari ESX, jadi ini ada kompresor sama ada tabungnya buat air cup, karena mobil ini dipakein air cup di bagian depannya supaya dia lebih gampang buat ngelewatin obstacle ya, kayak polisi tidur atau naik ke basement atau turun ke basement itu jauh lebih gampang. Dan ESX air piston ini itu dipasangin di coilover KW Club Sport yang ada di mobil ini. Jadi emang mobil ini suspensinya juga udah di tuning juga, udah dimodifikasi nyesuaiin sama RWB-nya, dan pastinya pakai air piston, air cup jauh lebih gampang. Makanya gue penasaran banget gimana rasanya bawa mobil ini. Kita tes aja mobil ini di jalanan. Akhirnya kita bawa RWB Subasa 997 di jalanan Jakarta. Dan ini kedua kalinya gue bawa RWB milik Bakajin. Terima kasih banyak Bakajin udah minjemin mobilnya ke kita untuk kita review. Kalau kalian ingat, pertama kali itu adalah gue bawa Subaki. Nah, Subaki ini perbedaannya dibanding yang 997 itu lumayan banyak ya. Feel bawa mobil santainya gini aja udah beda banget, karena ini Porsche yang lebih modern, jauh lebih modern, lebih gampang gitu bawanya. Dan kita ngerasanya juga nggak selebar Subaki gitu. Kalau Subaki itu kan yang heavenly, body kita itu yang paling lebarnya RWB ya. Kita ngelihat spion aja kalau di Subaki itu rasanya udah kelihatan cuma fender belakang doang. Tapi di mobil ini
masih kayak mobil normal, nggak terlalu mengerikan gitu bawanya. Walaupun sebenarnya Subaki juga bawanya santai aja, itu enak gitu mobilnya. Tapi ini jauh lebih gampang lagi karena nggak manual, tapi ini PDK gearboxnya Porsche nih, kita coba ya. Sampai kaget gue, ternyata ini powernya lumayan banget loh. Dan karena PDK, ganti giginya juga cepet banget. Kita tes lagi powernya. Subasa, ayo! Lari, lari, lari! Gila, powernya udah gokil ya mobil ini ya. Ya gue lumayan pede ngegasnya karena gue tahu juga bannya jauh lebih lebar dari standar, pastinya lebih grip juga. Tapi tetap mengerikan, powernya, tenaganya lumayan besar. Mobil ini belok juga effortless banget sih. Kita coba belok lagi. Wah, sambil ngebut, dapet loh. Emang handlingnya juga top sih. Dan gue ngerasanya ya mobil ini ya, itu kayak nggak highly modified gitu. Ini bener-bener masih sangat-sangat nyaman, sangat-sangat masuk akal untuk kita bawa sehari-hari gitu mobil ini. Nggak kerasa lebar, nggak kerasa mengerikan, nggak kerasa rattling atau gimana. Top sih. Bakajin bangun mobil ini luar biasa, keren. Nah, Kaisan juga keren banget. Dan selamat untuk Bakajin udah berhasil bangun RWB 997 pertama di Indonesia. Dan gue rasa cukup untuk video review RWB Subasa dan juga RWB Susano. Sampai ketemu di video selanjutnya. Doain kita, semoga kita juga punya RWB dalam waktu dekat gitu. Amin, amin, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. Ngebut lagi sekali lagi.